Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sama-sama kita membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama kita ulangi lagi ya. Judul kita adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini adalah pertemuan yang kedua dari judul ini. Tujuan pembelajaran kita setelah kita ketahui kemarin bahwa tujuan pembelajaran adalah membaca dalil, mengartikan tiap kata atau mufradat dari ayat-ayat terkait, memahami kandungan ayat, dan memahami qalqalah. Baik, harapannya setelah kita belajar tentang materi ini, kamu dapat menghafalkan dalil-dalil terkait tentang miras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, kamu menerjemahkan dalil-dalil tersebut dengan fasih dan benar. Yang ketiga, kamu dapat mengamalkan isi kandungannya setelah kamu pahami dan menghindari yang tentunya miras, judi, dan pertengkaran, yang semua itu hanyalah membawa kerusakan. Baik ya, kita ambil dulu dari dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mushkirin khamrun wa kullu mushkirin haramun. Rawahu Muslim. Ya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Anil Barra ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatl mu'minin bighairi haqq. Anil Barra ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya ahwanun 'ala Allah min qatlil mu'minin bighairi haqq. Baik, itu dua dalil yang ingin kita pelajari. Lalu selanjutnya dalil dari Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مفتهون. Sekali lagi ya, kita baca ulangi. Ini agak kecil-kecil, kurang nampak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم muntahun. Ya, itu Al-Maidah ayat 90. Kamu bisa buka Al-Qur'annya ya. Kalau di sini agak kecil-kecil. Wa'tasimu yang kedua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ali Imran ayat 103. Baik ya, itu dalil-dalil yang kita pelajari. Kita kembali lagi kepada dalil yang tadi ya. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Apa artinya? Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau begitu apa pengertian dari miras? Apa pengertian dari miras? Nah, kalau kita lihat dalil tadi bahwa dikatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamar. Artinya setiap yang memabukkan itulah yang disebut miras. Apa saja bentuknya, jika dia memabukkan baik dalam skala besar maupun skala kecil, maka dia disebut dengan khamrun atau miras, minuman keras. Nah, miras ini bukan hanya terpaut kepada yang cair seperti bir, vodka dan seterusnya, tapi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang, dapat menghilangkan akal sehat seseorang, yang kemudian akan menumbuhkan halusinasi, menghilangkan rasa takut, ya, dan mampu berbuat nekat. Nah, semua itu adalah ciri-ciri daripada miras atau khamrun. Nah, di dalam hadis ini dikatakan setiap yang memabukkan haram.
Nah, maknanya apa? Mau dia sedikit atau banyak, mau dia akan membawa efek mabuk atau tidak mabuk ketika meminumnya, asalkan benda itu adalah benda yang tergolong kepada khamrun atau maisir, maka dia tergolong sebagai yang diharamkan. Ya, jadi pengertian miras adalah sesuatu yang memabukkan. Baik, ini hadis yang pertama tadi. Kalau kita lihat hadis yang kedua, dari Al-Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya. Nah, jadi dalil ini menerangkan tentang apa yang disabdakan atau diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa membunuh seseorang muslim tanpa sebab yang masuk sebab di sini adalah apa yang dibolehkan oleh agama, ya. Contoh, ketika seseorang membunuh, dia ditangkap, maka hukumnya adalah qisas, dia harus dibunuh balik. Nah, dibunuh balik inilah yang sesuai dengan ketentuan agama ketika dia sudah diputuskan hakim. Tapi kalau kita membunuh tanpa ada sebab, hanya karena emosi belaka atau karena pembunuhan berencana, kita merencanakan pembunuhan, maka perilaku kita itu di mata Allah sangat besar, bahkan lebih besar dari kehancuran dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, maka sama dia telah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Maka hukumnya jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Lalu kita lihat ada dalil dari Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya, ya, innamal khamru, sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, segala yang memabukkan. Wal maisir artinya adalah judi. Wal ansab, ya, ini artinya menyembah berhala. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun artinya perbuatan keji. Min, dari, amal, perbuatan atau pekerjaan, syaitan, artinya syaitan. Ya, kalau kita artikan, sesungguhnya minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari dan merupakan perbuatan amal syaitan. Nah, khamar, maisir, ansab, azlam, rijsun. Ya. Khamar, maisir, ansab, azlam itu semuanya digolongkan kepada rijsun, perbuatan keji. Dan rijsun adalah bagian dari perbuatan syaitan. Ya. Dan rijsun adalah bagian dari perbuatan syaitan. Maka apa perintah Allah? Fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua.
Jauhilah itu semua. Apa yang kita jauhi? Khamar, maisir, ansab, azlam. Ya, jauhi itu semua. Agar apa? La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun artinya agar kamu ya, agar kamu termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan. Agar kamu termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan. Ya. Jadi kalau kita ingin beruntung di dunia dan di akhirat, jauhilah fajtanibuhu. Apa yang dijauhi? Rijsun. Rijsun itu apa? Perbuatan keji. Di antara perbuatan keji apa? Khamar, maisir, ansab, azlam. Nah, ya. Itu kamu harus pahami. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan maksud dari atau sebutkan rijsun yang dimaksud di dalam surah Al-Maidah. Maka jawabannya adalah khamrun, maisurun, ansab, dan azlam. Ya, itu jawabannya. Baik. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki, ya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki kepada kamu, ya, yuqi'a bainakumul adawat wal baghdha fil khamr. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki dari kamu perpecahan, permusuhan, perkelahian yang berasal dari khamr, ya, maisir, yaitu perkelahian, perpecahan yang berasal dari khamr dan maisir. Wa yasuddukum an zikrillah, dan syaitan menghendaki engkau berpaling dari mengingat Allah. Wa anis salah, dan syaitan berkehendak kamu berpaling daripada salat, ya. Jadi syaitan itu ingin menggoda manusia dengan khamar dan maisir agar apa? Ya. Pertama, agar manusia berpecah, manusia dendam, manusia marah, ya. Maka syaitan ingin melakukan itu agar manusia saling berpecah belah, saling marah, saling bunuh, ya, dengan al-khamar dan maisir. Lalu yang kedua apa? Syaitan ingin, ya, dengan khamar dan maisir tadi manusia yang meminumnya lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, dengan khamr dan maisir tadi, syaitan ingin memalingkan manusia daripada salat. Ya. Jadi apa? Tujuan syaitan ketika dia menggoda manusia untuk meminum khamr atau menggunakan khamr dan berjudi, yang pertama apa? Agar manusia saling baku hantam atau berkelahi atau berpecah belah. Yang kedua, agar apa? Agar manusia tidak mengingat Allah. Yang ketiga apa? Agar manusia meninggalkan sholat. Ya, ini bahaya sekali. Ya, membunuh manusia, lupa mengingat Allah, lalu meninggalkan sholat. Ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Baik, selanjutnya ada surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, ya, tali Allah. Ingat, hablullah, tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu jika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi sebelum Islam datang, orang-orang masa jahiliyah itu menggunakan hukum rimba, ya, perkelahian, pembunuhan,
itu sudah menjadi suatu rutinitas yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah, ya, bermusuhan sampai beratus-ratus tahun, dendam kusumat yang tidak ada hentinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ingatan dulu semasa Nabi uh, hadir di kota Madinah, ada dua suku besar yang menghuni kota Madinah itu, yaitu suku Khazraj dan suku Aus, ya. Dua suku ini yang berseteru sepanjang masa. Sepanjang masa mereka berseteru, ya, sehingga memakan waktu yang sangat lama, ya. Nah, ini adalah perilaku masa jahiliyah. Sehingga datanglah Islam, lalu mereka dipersaudarakan, tidak ada lagi perkelahian, semuanya masalah yang terjadi diselesaikan dengan syariat agama ini. Maka aman dan sentosalah masyarakat pada masa itu. Ya, Allah mempersatukan hati-hati mereka, Allah menjadikan cinta di hati mereka kepada yang lainnya, sehingga Nabi mengatakan al-muslimun lil muslimina ikhwana. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, ya. Jadi ini ada dalil untuk kita tidak melakukan perkelahian, karena kalau dia sudah beragama Islam, dia adalah saudara kita. Yang kita tidak boleh untuk membunuhnya, untuk berkelahi dengannya, untuk mengganggu hak-haknya, ya. Dan mereka adalah seperti satu batang tubuh. Ya, muslim ini seperti satu batang tubuh. Jika satu sakit, maka semuanya ikut sakit. Ya, dan dikatakan juga muslim inilah bersaudara seperti bangunan yang saling menguatkan. Ya, baik. Jadi itu penjelasannya, ya. Nanti ada pertanyaan yang saya berikan, nanti dijawab. Baik. Kemudian nanti kita apa? Nah, kita masuk nanti kepada qalqalah, ya. Qalqalah. Karena saya anggap penjelasan saya tadi sudah cukup, maka untuk qalqalah kita bisa lihat buku, ya. Di materi nanti ada kamu silakan baca. Qalqalah itu adalah cara membaca yang memantul, ya. Cara membaca yang memantul. Qalqalah itu ada dua, qalqalah sughra maupun qalqalah kubra. Tapi nanti kita pelajari. Kamu silakan buka buku, apa itu huruf-huruf qalqalah, ya, berapa huruf-huruf qalqalah, apa itu qalqalah sughra atau qalqalah kecil, dan apa itu qalqalah kubra. Kamu lihat buku. Baik, ya, soal pertama, kamu boleh jawab di buku, tulis soalnya, lalu jawab, fotokan, kirim secara japri saja. Soal pertama, sebutkan arti dari fajtanibuhu, ya. Fajtanibuhu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis rijsun. Sebutkan jenis-jenis rijsun menurut surat Al-Maidah ayat 90. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sebutkan dua suku besar di Madinah
yang berseteru sepanjang masa sebelum datangnya Islam. Sekali lagi, sebutkan dua suku besar yang tinggal di Madinah, kota Madinah, yang berseteru sepanjang masa sebelum Islam datang. Yang ketiga, sebutkan ya kehancuran yang lebih besar dari kehancuran dunia ini di sisi Allah. Sebutkan kehancuran yang lebih besar dari kehancuran dunia ini di sisi Allah. Baik ya, kita ulangi lagi sekali lagi soalnya. Silakan kamu catat. Yang pertama, apa arti fajtanibuh? Apa arti dari fajtanibuh? Yang kedua, sebutkan isi dari bagian-bagian daripada rijesun di dalam surat Al-Maidah. Yang ketiga, ya, sebutkan dua suku besar yang tinggal di Madinah yang berseteru sepanjang masa sebelum Islam datang. Dan yang keempat, terakhir, sebutkan kehancuran yang lebih besar dari kehancuran dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja. Kamu tuliskan jawab soalnya dulu, lalu kamu jawab dan kirimkan lewat WA saja, ya, lewat WA saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.